wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan permulaan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala ba'atha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan lil alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada alam semesta ala tamam arba'ina sanah min umrihi asy-syarif. Setelah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui 40 tahun sempurna. Setelah 40 tahun sempurna, maka diutuslah beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat sahihain dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan bu'itsa Rasulullah li arba'ina sanah, bahwa Rasulullah itu diutus ketika usia beliau 40 tahun. Famakatha bi Makkah 13 sanah, dan tinggal di Makkah setelah kenabian itu 13 tahun namanya yuha ilaih. Wahyu terus turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma umira bil hijrah, lalu Nabi diperintahkan untuk hijrah. Fahajara 10 sinin. Nabi hijrah dan kemudian tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Wa tuwfiya wa huwa ibn 63 sanah, dan wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan umurnya adalah 63 tahun. Wa ala dzalika al-jumhur. Itulah pendapat jumhur ulama berkaitan dengan masalah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus maupun wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menurut pendapat yang sahih disebutkan oleh para ulama tentang ahli ulama sirah dan lain sebagainya. Wa tamamul arba'in innama huwa fi syahri Rabiul Awal. Sebenarnya sempurnanya umur Nabi itu adalah ketika berada di bulan Rabiul Awal. Tapi ternyata kan kita tahu bahwa turunnya wahyu itu di bulan Ramadan. Ya, Ramadan 17 Ramadan. Bagaimana ini? Wa kana dzalika yaumal itsnain, dan itu adalah di hari Senin. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abi Qatadah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an saumi yaumil itsnain, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Senin? Faqala sallallahu alaihi wasallam dzalika yaumun wulidtu fih, itu adalah hari aku dilahirkan, wa yaumun bu'itstu fihi, dan hari aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau istilahnya menyatakan ya, bahwa itu terjadi pada hari Senin dan tanggalnya adalah 12 Rabiul Awal ya. Wa qala ba'dul ulama, bagaimana menggabungkan ini semuanya nanti akan disebutkan. Kana dzalika fi syahr Ramadan, itu terjadi pada bulan Ramadan. Wa dzalika li anna bad'a nuzulil Al-Qur'an kana fi syahr Ramadan, karena sesungguhnya turunnya permulaan Al-Quran itu kepada Nabi SAW di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Wa kana dzalika fi lailatul qadar, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sehingga jelas bahwa sesungguhnya diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar itu pada tanggal 17 Ramadan. Fayakunu bad'u nubuwwatihi ala tamamil arba'ina sanah wa sittati ashhur. Sehingga yang dimaksudkan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kapan? Yaitu setelah berlalunya masa usia 40 tahun dan 6 bulan ya. 40 tahun dan 6 bulan ya. Kalau 40 tahun persisnya kan dari bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, sehingga kalau kita hitung dari bulan Rabiul Awal itu Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 6 bulan setelah bulan Rabiul Awal. Waqad jama'al muhaqqiqun bainal qaulain. Nah, di sini disebutkan ada sebagian ulama yang menggabungkan daripada pendapat-pendapat tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zarqani dan para ulama yang lainnya bi annahu sallallahu alaihi wasallam nubi'a birru'ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulai adanya kenabian itu dengan mimpi-mimpi yang didapat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bada al-wahyu ilaihi sallallahu alaihi wasallam an tariqir ru'ya.
permulaan wahyu yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan jalan melalui mimpi, dan itu sudah didapati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bulan Rabiul Awal. Dari bulan Rabiul Awal, dari sejak sempurnanya umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun. Tsumma atahu Jibril alaihissalam fi Ramadan. Baru datangnya malaikat Jibril adalah di bulan Ramadan, sehingga 6 bulan. Maka masa mimpi itu adalah 6 bulan. Ya, masa mimpi yang didapati oleh Nabi SAW adalah 6 bulan sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Ya, dan inilah sebab kenapa Imam Az-Zarqani menyatakan semacam itu, bahwa adanya ulama yang mengambil hadis Nabi SAW, ar-ru'ya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minad nubuwah, bahwa mimpi itu adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ya. Jadi kan mimpinya Nabi itu dimulai dari bulan Rabiul Awal sampai Ramadan, itu kan 6 bulan. Ya. Sedangkan masa dakwahnya Nabi SAW itu kan 23 tahun. 23 tahun dibandingkan dengan 6 bulan, kan begitu ya. Berarti perbandingannya apa? 1:46. Sama seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dan Nabi mengatakannya minan nubuwah, sehingga permulaan kenabiannya itu sudah mulai dari 6 bulan pertama itu. Ya. 6 bulan pertama sudah dianggap sebagai masa kenabian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itulah menyebabkan apa istilahnya, pemahaman bahwa sesungguhnya permulaan daripada wahyu yang didapat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dimulai dari masa bulan Rabiul Awal, sehingga sempurna 40 tahun umur Nabi, maka mulailah ada mimpi-mimpi soleh yang didapati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa dalam riwayat disebutkan mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka para nabi itu tidur hanya matanya saja yang terpejam, tapi hati mereka sama sekali tidak tidur, selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga syaitan tidak ada kesempatan untuk masuk dari melalui mimpi Nabi. Ya, enggak bisa, karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa qad rawa syaikhan wa lafdhu lil Bukhari. Dan ini adalah riwayat yang ada disebutkan dalam Imam Al-Bukhari dan Muslim juga. Dan lafaz ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Sayyidah Aisyah menyatakan awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fin naum. Ya, bahwa pertama kali permulaan wahyu yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi yang benar yang didapati di dalam tidurnya. Sayyidah Aisyah mengatakan minal wahyi, dari permulaan wahyu, berarti sudah mulai permulaan wahyu itu pada saat melalui mimpi-mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu setelah sempurnanya usia Nabi 40 tahun. Wa fi riwayatin lahuma ar-ru'ya as-salihah. Dalam riwayat yang keduanya disebutkan bahwa itu adalah mimpi yang salihah. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subhi. Dan Nabi SAW tidaklah melihat sesuatu hal yang dilihat dalam mimpinya kecuali terang benderang yang didapati oleh Nabi SAW. Nyata terlihat pada kehidupan Nabi SAW. Thumma, kemudian Nabi SAW itu diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyendiri. Ya, fakana yakhlu bi ghari Hira. Nabi SAW akhirnya menyendiri di gua Hira. Fayatahannatsu fihi, dan Nabi SAW beribadah di dalam tempat tersebut. Al-layaliya dawatil adat. Nabi SAW bermalam-malam di tempat tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa malam qabla an yanzi'a ila alihi, sampai kemudian beliau
kembali kepada keluarganya, wa yatazawwad lidzalik. Habis bekal Nabi SAW datang kepada Sayyidatuna Khadijah pada saat itu dan mengambil bekal lagi, kembali kepada kesenangan Nabi SAW berupa uzlah Nabi SAW. Tsumma yarji'u ila Khadijah fa yatazawwad limithliha hatta ja'ahul haq. Dan itu terus menerus ya. Pada saat beberapa waktu, beberapa bulan masa Nabi SAW semacam itu, sampai datangnya kebenaran kepada Nabi SAW di Gua Hira. Datanglah malaikat kepada Nabi SAW seraya mengatakan Iqra, bacalah. Maka dikatakan ma ana biqari'in, saya enggak bisa baca, kata Nabi SAW. Nabi kita tahu sebagai al-ummi, ya, yaitu seorang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, dan itu keutamaan bagi Nabi SAW, bukan suatu kerendahan bagi Nabi SAW. Menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah membaca kitab Taurat, enggak pernah membaca kitab Injil, tapi ternyata Nabi SAW bisa menceritakan kisah para nabi dan para rasul dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, tidak lain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah Nabi membaca kitab-kitab itu sebelumnya, ya. Qala fa akhadhani faqattani, ya. Nabi SAW kemudian dibekap oleh malaikat Jibril pada saat itu, ya. Dipeluk dengan sangat erat sekali sehingga Nabi susah untuk bernafas, ya. Tsumma arsalani, lalu kemudian dilepas Nabi SAW dan dikatakan kepadanya Iqra, bacalah. Maka Nabi tetap saja mengatakan ma ana biqari'in, saya enggak bisa baca, ya. Dan lalu dipeluk lagi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan hingga susah Nabi untuk bernafas, lalu dilepas oleh malaikat Jibril dan dikatakan kepadanya Iqra, bacalah. Maka Nabi tetap saja mengatakan ma ana biqari'in, saya enggak bisa baca, kata Nabi SAW. Lalu kemudian dipeluk sampai 3 kalinya, baru setelah itu dikatakan kepadanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika malaikat Jibril membacakan itu semuanya, Rasulullah SAW mengikutinya dan langsung hafal bagi Nabi SAW, ya. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Faraja biha Rasulullah. Maka kemudian setelah itu kejadian hilang malaikat Jibril alaihissalam dari pandangan Nabi SAW. Lalu kemudian Rasulullah kembali kepada Sayyidah Khadijah dalam keadaan gemetar. Rasulullah SAW lalu mengatakan zammiluni zammiluni, selimuti aku, kata Rasulullah SAW. Fazammalu, ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah pada saat itu, diselimuti oleh beliau sampai hilang rasa takut yang ada pada Nabi SAW. Maka beliau mengatakan kepada Sayyidah Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, saya khawatir terhadap apa yang terjadi pada diri saya ini, ya. Faqalat lahu Khadijah, maka Sayyidah Khadijah menenangkan Rasulullah SAW, kalla wallahi ma yukhzikallahu abada, ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kamu selama-lamanya. Ya, innaka latasilur rahim, kamu ini orangnya baik, kata Sayyidatuna Khadijah kepada Rasulullah SAW, menyebutkan perangai-perangai Nabi SAW yang dilakukan di masa itu, ya, sudah menjadi kebiasaan Nabi SAW. Apa? Innaka latasilur rahim, kamu ini silaturahmi. Wa tasduqul hadits, orangnya bicara benar, enggak pernah bohong. Wa tahmilul kalla, lalu membantu orang yang lemah, ya. Wa taqri adzaif, dan menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan membantu kejadian-kejadian yang terjadi. Apapun yang bisa dibantu oleh Nabi SAW dilakukan oleh beliau SAW sebelum diutusnya Nabi. Fantalakat bihi Khadijah hatta tatwa bihi Waraqah. Lalu setelah itu tenang Nabi SAW, dibawanya Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal ibn Asad, yang tidak lain adalah sepupunya Sayyidatuna Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah, beliau adalah seseorang yang sudah masuk dalam agama Nasrani di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, ya. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dan menulis kitab-kitab yang ada di dalam Injil dengan bahasa Arab, ya, ditulis diterjemahkan.
Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah ma syaa yaktub. Beberapa daripada kutipan-kutipan Injil dituliskan oleh Waraqah bin Naufal dengan bahasa Arab. Wa fi riwayah li Muslim fakana yaktubu kitab al-Arabi, ya. Dan kemudian disebutkan di sini bahwa sungguhnya wa kana syaikhan kabiran. Sedangkan Waraqah ini adalah seorang yang usianya sudah lanjut, ya. Qad amiya, dan telah buta, tidak bisa melihat, ya. Faqalat lahu Khadijah, maka Sayyidah Khadijah kemudian mengatakan, yabna ami isma' min ibni akhika, ya. Wahai sepupu aku, ya, coba dengarkan apa yang akan disampaikan oleh saudaramu ini. Faqala yabna akhi madza tara, apa yang kamu lihat, kata Waraqah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sudah dibaca belum? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. Faqalat lahu Sallallahu dari kejadian di Gua Hira, ya. Setelah itu dijelaskan, Waraqah kemudian menjawab, hada an-namus, ini adalah malaikat Jibril alaihi salam yang turun kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka beliau tahu, Waraqah bin Naufal, bahwa sesungguhnya yang dihadapannya adalah seorang Rasul, Nabi akhir zaman, yang ada di dalam kitab Taurat yang dipelajarinya, yang ada di dalam kitab Injil yang dipelajarinya, tahu bahwa ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, ya laitani kuntu fi ajadaan laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk, ya. Andai saya itu menjadi potong kayu yang kuat, ya, untuk bisa menjadi penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai di masa itu aku hidup, kata Waraqah bin Naufal, tatkala kaum kamu mengusir kamu, ya, Nabi diberitahukan bahwa nanti akan ada masa kaumnya mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi heran, tanya kepada Waraqah, awa mukhrijiyahum, apakah mereka kaum aku ini akan mengusir aku? Ya, padahal Rasulullah dikatakan Al-Amin, ya. Belum lama, 5 tahun yang lalu Rasulullah jadi pemutus keadaan mereka yang sedang sengit untuk saling berkelahi terkait dengan Hajar Aswad, sehingga Nabi itu benar-benar dicintai oleh kaumnya. Kok ternyata akan ada masa bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diusir oleh mereka? Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, na'am, ya, bakal datang masa tersebut, ya. Lam ya'ti rajulun qattu, tidak ada seseorang yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali pasti dimusuhi oleh kaumnya, ya. Wa in yudrikni yaumuk ansurka nasran mu'azzara, andai saya itu mendapati masa-masa tersebut, maka niscaya aku akan menjadi penolong yang kuat, selalu berada di samping kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma lam yanshab ay lam yalbas Waraqah an tuwfiya. Tidak lama setelah itu Waraqah bin Naufal ini akhirnya wafat, sehingga belum mengalami masa diutusnya Nabi untuk berdakwah, ya. Dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika turun surat Al-Mudaththir, ya, baru Nabi setelah itu berdakwah, ya. Dan itu adalah masa fatarul wahyi, masa kekosongan wahyu, ya. Dalam riwayat berapa lama kekosongan waktu itu terjadi, tidak ada wahyu yang turun, ada yang mengatakan 2,5 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, ada dalam riwayat yang lain 40 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati malaikat Jibril datang kepadanya. Baru setelah itu datanglah malaikat Jibril untuk memberikan risalah kepada Nabi SAW untuk memberikan peringatan kepada umatnya. Sedangkan Waraqah sudah wafat sebelumnya, sehingga Waraqah ini bukan dikatakan sebagai umat Nabi SAW, tetapi termasuk orang-orang yang memberikan kabar tentang kedatangan Nabi SAW. Wallahu alam bishawab. الفاتحة بالقبول وإقبال وصلاح الأحوال ظاهرا وباطنا أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح على عارفين فقهنا وإياكم في الدين ويهدينا وإياكم سواء السبيل ويعلمنا وإياكم التأويل ويجعلنا وإياكم علماء